Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Gula Salam Teknologi. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi, yaitu Alkitab ya. Aplikasi Alkitab SABDA. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah di video sebelumnya juga saya telah mereview sebuah aplikasi, yaitu APK Editor Pro. Nah, teman-teman sendiri pasti udah tahu ya apa itu APK Editor Pro dan fungsinya itu untuk apa gitu. Nah, untuk Alkitab SABDA-nya, teman-teman bisa ambil dari Play Store. Diketik aja di situ nanti Alkitab. Nah, itu nanti banyak itu muncul di dalam Play Store itu Alkitab ya. Itu ada banyak nanti dan dipilih-pilih dan juga silahkan diinstal salah satu dari Alkitab tersebut. Tapi Alkitab kali ini yang saya review adalah SABDA ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya silahkan di subscribe channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan silahkan di checklist semua hasil notifikasi, supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya berupa tutorial Android. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita langsung saja review aplikasinya. Api lagi. Aplikasinya gitu ya. Oke, kita buka Alkitab ya. Nah, ini ya, teman-temannya. Ini udah terbuka dan kita diperhadapkan dalam satu teks dalam satu teks atau nats di dalam aplikasi Alkitab ini. Ini ya. Saya coba. Nah, ini ada banyak di sini nats ya di dalam Alkitab ini ya, dalam satu pasal ya. Ini berapa ini? Nah, ini diambil dari Mazmur 100 berapa? Tunggu ya. 100 berapa ini ya? Ya, 149 ya. Diambil dari Mazmur 4 lagi. 149 gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita langsung jelajahi aja apa saja menu-menunya gitu ya di dalam aplikasi Alkitab SABDA ini. Nah, di sini ada pasal sebelum ya. Dan teman-teman pun udah tahu itu ya apa itu pasal sebelum. Terus nah, ini ada Mazmur ya. Seperti yang saya bilang tadi itu nats Alkitab ya. Nats Alkitab, nats yang terbuka sekarang atau teks yang terbuka sekarang ya di dalam aplikasi Alkitab ini. Yang ini ya. Tadi mana tadi? Nah, ini ya. Ini nats yang apa ya? Ini tadi mana tadi ya? Nah, ini pasal ini diambil dari nats yang ini ya. Nah, diambil dari teks atau nats ini ya. Ini pasalnya ini, Mazmur ini ya. Terus kita sub ke kanan. Mana tadi ya? Nah, ini ada pasal berikut. Nah, teman-teman pun udah tahu ini ya, apa maksud ini yang dimaksud ini pasal berikut. Berarti ke nats selanjutnya gitu ya, atau ke pasal selanjutnya. Terus kita sub ke kanan. Ada TB. TB ini fungsinya sebagai terjemahan ya. Maksudnya itu terjemahan baru gitu ya. Terjemahan baru. Itu artinya itu TB. Terjemahan baru maksudnya itu Alkitab ini bisa diterjemahkan gitu. Alkitab ini bisa kita terjemahkan ke bahasa lain atau ke versi lain. Misalnya bahasanya itu kita buat ke bahasa Batak, bahasa Nias ataupun bahasa lainnya gitu ya. Terus di sini ada cari. Cari itu adalah ya penelusuran ya. Salah satu juga penelusuran di dalam Alkitab. Masuknya cari ini adalah mencari nats ya. Ini fungsinya mencari nats Alkitab ya, atau teks Alkitab gitulah ya. Misalnya contohnya saya akan praktekkan. Kita klik cari ini, maka nanti kita akan langsung ke kotak edit teks. Kita klik 2 kali ya tombol cari ini. Oke.
Misalnya saya akan tulis di sini natsnya itu Matius ya. Matius dimulai dari pasal berapa ya? Pasal 6 ya contohnya ya. Ini contohnya. Nah, ini ya teman-teman ya, Matius ya. Terus kita spasi. Oke, kita buat angka 6. Nah, kita buat angka di sana. Angka itu adalah pasal ya. Misalnya Matius 7 atau Matius pasal 7, Matius 6 atau Matius pasal 6 gitu ya. Terus kita telusuri teman-teman ya. Oke. Oke, kita swipe ke kanan. Terus. Nah, di sini ada keterangan Matius 6 tidak ditemukan. Tag di sini untuk apa ini tadi ya? Nah, ini tag di sini untuk membuka Matius 6. Nah, kalau ada keterangan seperti itu teman-teman, bukan berarti tidak ada teks tersebut, melainkan ada. Tapi disuruh kita untuk mengklik 2 kali di sini tadi ya, di keterangan ini gitu ya. Nah, disuruh kita membuka teks tersebut dengan cara klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali. Nah, sekarang teksnya udah terbuka. Ini ya teman-teman. Saya coba baca dulu ya. Nah, ini ya, Matius 6. Sekali lagi. Nah, Matius 6 ya. Nah, untuk natsnya sendiri atau untuk kita bilang itu ayat emasnya ya. Ya, silahkan dicari-cari aja di sini mana yang cocok ya. Ini karena ini ada banyak gini. Ini salah satunya ya. Nah, kebetulan kitab Matius ini saya juga suka baca-baca ini karena banyak di sini perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Banyak di sini perumpamaan, banyaklah makna yang kita harus ambil dari sini gitu. Yang kita kutip dari pengajarannya gitu ya, dari pengorbanannya di kayu salib. Nah, banyak di sini. Di sini di kitab-kitab Matius ini banyak juga tentang kisah Tuhan Yesus itu, bagaimana dia itu bagaimana penderitaannya gitu. Kitab Matius, Yohanes sama Markus, Lukas ya. Di situ ada kejadian kisah-kisah dia itu, kisah kehidupan Tuhan Yesus ini. Bagaimana dia disalibkan gitu ya teman-teman ya. Makanya saya suka membaca buku ini. Terkadang sih kalau kita baca buku ini, kisah-kisah terakhirnya itu, kehidupannya terakhir itu menyedihkan. Ya, demi dosa-dosa kita dia rela mati gitu kan. Dia rela mati. Ya, maaf ya terlalu kayak gimana ya? Kayak dibilang ceramah, tapi ini bukan ceramahnya teman-teman ya. Oke, kita back ya. Oke, kita back lagi. Nah, setelah itu kita akan ke menu selanjutnya ya teman-teman ya. Setelah dari keterangan cari tadi, ke menu selanjutnya itu kita ke ada di sini nanti di pojok sebelah kiri di atas layar, pojok sebelah kiri di atas layar itu ada namanya itu navigasi naik ya. Ini. Oke ya teman-teman. Ini kita klik navigasi naik ini. Sorry, kok jadi WhatsApp yang terbuka ya? Kita keluar dulu ya, kita back dulu sekali. Kita back sekali lagi. Kita back dulu 2 kali. Oke, ini. Ini ya navigasi naik ya. Ini kita klik navigasi naik ini. Oke. Nah, di dalam navigasi naik ini terdapat pilihan-pilihan menu. Ada banyak ini ya pilihan-pilihan menu di sini. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke teman-teman ya. Pertama itu adalah pertama itu yang kita jumpa itu Alkitab ya. Alkitab itu kalau kita klik maka Alkitab teks di dalam Alkitab itu beberapa akan terbuka ya. Kita swipe ke kanan.
Nah, di sini ada renungan. Renungan ini ya teman-teman udah tahu ya apa fungsinya itu renungan. Renungan ini biasanya itu disampaikan kita baca ya, kita baca gitu ya, kita baca misalnya sebelum tidur, sebelum ke sekolah, maksudnya itu berangkat sekolah, sebelum kerja kita baca ini dulu, renungan ini. Nah, gimana sih cara membuka renungannya di menu renungan ini? Pasti teman-teman bertanya seperti itu ya, bagaimana cara membuka menu renungan ini? Oke, kita klik ya. Nah, setelah kita buka menu pilihan renungan ini, maka di sini akan ada satu teks ya. Di sini ada satu teks, yaitu teks renungan seperti yang saya bilang tadi. Misalnya sebelum kita berangkat kerja kan, atau belum kita berangkat sekolah, sebelum kita berangkat sekolah, dan sebelum tidur ya, sebelum tidur pasti ada renungan yang harus kita baca. Dan di sini ada ya, ini contoh renungannya. Nah, ini ya, si Damayanti membaca renungan ini ya. Si Damayanti. Oke, kita back sekali. Sorry. Ya, kita back sekali. Kita masuk lagi ke menu navigasi. Oke. Itu pilihan menu pertama ya, renungan ya. Kita swipe ke kanan lagi ya. Ini ada rencana baca. Saya tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Buat teman-teman nanti silahkan di otak-atik sendiri. Kita swipe ke kanan lagi. Di sini ada kidung. Ya, kidung ini banyak ya fungsinya. Kidung ini maksudnya itu buku lagu ya. Maksudnya itu buku lagu kidung. Kidung buku lagu itu maksudnya ya. Maksudnya itu sekali lagi buku lagu. Nah, contoh yang ada di dalam kidung ini ya, salah satunya itu yang saya ingat itu kidung jemaat ya. Kidung jemaat gitu ya. Oke teman-teman, kita swipe ke kanan lagi. Di sini ada marka. Nah, di dalam sini ada beberapa pilihan, kita buka. Ada di sini pembatas buku. Nah, teman-teman udah tahu ya itu apa itu pembatas buku, nggak perlu lagi saya jelaskan. Terus ada catatan. Nah, fungsi catatan ini teman-teman untuk menulis atau menyimpan nats yang kita sukai. Nats itu maksudnya itu ayat emas gitu ya. Misalnya saya simpan di sini di dalam catatan ini, misalnya dari pasal dari Injil Yohanes, bukan pasal, dari Injil Yohanes misalnya saya tulis di situ Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya tulis di dalam catatan handphone saya ini supaya suatu saat saya lupa isi Alkitab ini itu natsnya itu apa isinya. Ketika saya lupa, saya buka gitu di catatan ini. Oh, ini isinya gitu ya. Nah, akhirnya saya hafal kembali gitu ya. Itu fungsi dari catatan untuk menyimpan nats ya, nats yang kita sukai atau ayat emas yang kita sukai di dalam Alkitab. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya. Teman-teman semuanya udah tahu apa isi dari Yohanes 3 ayat 16. Nggak perlu lagi saya ucapkan. Oke teman-teman, kita swipe ke kanan lagi. Ada sorotan. Nah, kalau sorotan ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan di otak-atik ya. Gitu. Oke, kita back lagi. Kita masuk lagi ke menu navigasi ya. Oke. Nah, di sini ada tampilan. Ini fungsinya untuk menampilkan teks ya dalam Alkitab. Ini fungsinya untuk menampilkan teks dalam Alkitab. Teman-teman udah tahu sendiri ya cara melakukan ini, nggak perlu lagi saya praktekkan bagaimana caranya. Terus kita swipe ke kanan. Di sini ada layar penuh. Ketika kita klik layar penuh ini, maka layar
apa namanya? Bukan layar ya. Kalau kita klik layar penuh ini, semua teks yang ada di dalam Alkitab itu akan posisinya akan layar penuh gitu. Jadi nggak ada lagi nanti pilihan-pilihan di sana, pilihan-pilihan cari, pilihan TB, pilihan navigasi, nggak ada lagi di sana. Nah, coba kita klik ya layar penuh, kita aktifkan layar penuhnya ini ya. Oke. Dan sekarang kita akan back sekali. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini udah layar penuh posisinya teman-teman ya. Udah layar penuh posisinya ini. Nah, untuk mengembalikannya kita kembali dulu ya. Kita kembali aja sekali. Oke. Udah kembali lagi ke ya. Udah kembali lagi dia ke layar awal ya. Posisi layar awal tadi ya. Enggak layar penuh lagi. Oke, kita langsung kembali ke menu navigasi lagi ya teman-teman ya. Oke, kita klik lagi, kita swipe ke kanan. Ini adalah mode gelap ya. Ini menu mode gelap. Nah, teman-teman udah tahu ya fungsi dari menu mode gelap ini untuk apa? Ketika kita aktifkan menu menu mode gelap ini, ketika kita aktifkan maka semua teks yang ada di dalam Alkitab ini akan posisinya itu posisi mode gelap. Maksudnya itu posisinya itu tidak cerah lagi atau tidak terang, melainkan gelap ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita tunanetra yang low vision ya, yang masih bisa baca awas gitu, untuk mode gelap ini. Gitu teman-teman. Terus kita swipe ke kanan lagi. Ada belah. Nah, ini saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa belah ini. Buat teman-teman semua silahkan nanti di otak-atik sendiri dan dicari tahu sendiri jika teman-teman penasaran apa menu dari fungsi menu belah ini di dalam Alkitab ini, apa gitu fungsinya ya. Menu belah. Oke, kita swipe ke kanan lagi. Ada pengaturan. Nah, ini pengaturan ini fungsinya untuk menyeting Alkitab ya. Sekali lagi, pengaturan ini fungsinya untuk menyeting Alkitab gitu ya teman-teman ya. Terus kita swipe ke kanan lagi. Ada bantuan. Nah, teman-teman sendiri udah tahu ya isi bantuan ini apa. Ada di sini cara membuka Alkitab contohnya kan, atau ada sebuah tutorial di dalam bantuan ini seperti cara penggunaan Alkitab ini gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya mengenai cara bukan cara ya. Sekian dulu dari saya mengenai mereview aplikasi Alkitab gitu ya. Itu maksud saya tadi. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi, jikalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Mungkin waktu menyampaikan sesuatu ke teman-teman, sesuatu mengenai aplikasi ini tadi waktu saya mereview mungkin kurang jelas atau bagaimana, saya minta maaf ya teman-temannya. Oke, sekali lagi silahkan ditekan tombol subscribe maksud saya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan silahkan diceklis semua hasil notifikasi. Dan buat teman-teman yang mau berkomentar, silahkan dibuat komentarnya supaya ada juga motivasi saya untuk memperbaiki video ini ulang. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam teknologi. Shalom.